luar wajah. Kalau jawabannya iya menghalangi, berarti dia hanya ada di permukaan make up, nggak sampai membasahi kulit kita nih, ya, atau misalnya bulu-bulu tuh nggak terbasahi, maka sebelum wudhu make upnya harus Hapus. harus dihapus dulu. Karena kalau sampai terhalang oleh make up berarti fardunya wudhu membasuh wajah tidak terpenuhi, gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau tidak terpenuhi berarti rusak fardunya, berarti tidak Sah. wudhunya. Tapi kalau make upnya tidak menghalangi berarti tidak ada masalah. Paham ya? Gitu. Kemudian begitu juga dijelaskan misalnya di tangan, termasuk disebutkan cincin yang biasa suka saya ingatkan juga, ya. Cincin pas zaman nikah, pas zaman badan masih selimi banget. Ya, begitu kemudian udah melar, ya nggak ganti gitu juga itu cincin, sampai nggak bisa digerak-gerakin, ya kan? Sampai rapet, sampai kemudian ketika air kita basuh ke jari kita, ke tangan kita, ternyata air hanya ngalir di atas permukaan ring cincinnya, nggak bisa membasahi kulit yang tadi ya, kulit yang tertutup oleh ring cincinnya. Maka itu cincinnya harus dilepas dulu, atau pas membasuh tangan digoyang-goyang, digerak-gerakan. Biar apa? Memastikan air ngalir dan membasahi kulit yang tadi tertutup oleh cincin. Ini urusan kecil nih, tapi besar dampaknya. Termasuk yang punya kuku panjang. Kuku panjang juga nih, ya. Ini kan sebenarnya kuku kalau dipotong itu kan ada ujung jarinya. Nah, kalau kuku panjangnya menghalangi, membuat air nggak bisa nyentuh ujung jari kita tuh, ya berarti akan ada bagian kulit tangan yang tidak terbasahi. Maka itu juga akan jadi penghalang tuh, ya. Maka harus hati-hati. Begitu juga apalagi kutek, ya, pewarna Kuku. boleh pewarna kuku. Orang dulu sahabiah juga begitu, ya. Ibu dari Ibu Abbas kalau saya tidak salah meriwayatkan, beliau bilang kami ini punya istri-istri yang demennya pakai pewarna kuku. Kalau malam hari dipakai, begitu subuh dihapus kukunya, ya, apa namanya, pewarnanya. Lalu kemudian wudhu, sholat subuh, setelah itu pakai lagi warna kukunya. Zuhur dihapus lagi, berwudhu, sholat zuhur, pakai lagi terus. Tapi ngikutin fardunya. Jadi dari hadis ini berarti boleh warna kuku boleh. Tapi yang penting tadi ketika wudhu harus dicek apakah warna kukunya ini menghalangi air membasahi kuku kita atau tidak. Kalau yang sahabiah tadi berarti dia menghalangi, makanya dihapus dulu. Tapi kalau tidak menghalangi, kayak model apa, pacar ya, pena yang memang nyerap langsung ya ke kuku, yang menyerap kuku tidak menghalangi air membasahi kuku, berarti nggak perlu dihapus dulu, boleh. Tapi kalau kuku palsu kan suka ada apa? Ya itu kan kuku palsu yang itu. Nah itu kan berarti menghalangi. Kalau menghalangi air membasahi kuku kita, maka itu harus dicopot dulu, dibersihkan dulu. Paham ya? Nah, itu ya, jadi harus diperhatikan. Hati-hati juga ya, bagian-bagian anggota wudhu yang memang sulit untuk terjangkau air, kecuali kita betul-betul memperhatikan. Apa itu di bagian mata kaki, di kaki kita. Mata kaki itu kan menjendol gitu kan Bu. Di bawahnya itu pasti ada lekukan kan. Nah, karena sifat air mengalir ke yang lebih rendah, itu kalau nggak benar-benar kita pastikan dia membasahi, dia nggak bisa naik tuh Bu. Kan lihat mata kaki itu jendol gitu kan. Maka kalau bersih kakinya, cuci kaki kayak model anak kecil, nah itu bisa-bisa nggak basah. Ada sebuah hadis diriwayatkan
Satu kali ada sahabat menceritakan bahwa satu kali kami ini pulang ke Madinah, kemudian di tengah perjalanan kami lihat berhenti kita untuk sholat, kemudian kita lihat ada sekelompok orang yang sedang berwudu dan tergesa-gesa. Jadi wudunya buru-buru. Wudunya buru-buru sehingga mereka tidak menyempurnakan wudunya. Ada bagian dari kaki yang tidak terbasahi air. Lalu apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ulang wudunya, sempurnakan wudunya. Wailun lil aqab. Hati-hati ya, siksaan api neraka bisa datang gara-gara urusan kulit, urusan mata, Kaki. Nauzubillah. Karena tadi gara-gara terburu-buru wudunya, dia basuh kaki, nggak diperhatikan ada bagian yang tidak terbasahi oleh air wudu. Gitu, jadi harus perhatikan betul. Termasuk kalau kita cuci kaki cuma modelnya berdiri gini nih Bu, berdiri terus gur gini. Ini yang basah yang mana Bu? Ke atas aja Bu. Telapak kaki basah nggak? Nggak bakal basah. Air kan nggak mungkin bisa nyelip gitu. Nah ini yang biasanya anak kecil kan juga suka gitu. Berdiri gini, dia cuma jemur gitu. Nah yang basah cuma bagian atas. Maka bagian telapak kaki bawah nggak basah, nggak terbasuh oleh air wudunya. Nah maka ini harus diperhatikan. Jangan gara-gara menyepelekan atau menganggap remeh, ternyata wudunya nggak basah. Maka ini harus diperhatikan, gitu ya. Itu yang terkait dengan fardunya wudu. Kemudian yang diperhatikan lagi, perbedaan membasuh dan mengusap. Sudah dijelaskan belum kemarin? Apa bedanya? Kan kalau di ayatnya ada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian ada wamsahu bi ru'usikum. Ya kan? Ada faghsilu membasuh, basuhlah, dan ada istilah mengusap. Apa bedanya? Ibu tahu bedanya apa? Basuh dan mengusap. Nah, apa bedanya? Kalau membasuh, betul. Kalau membasuh itu indikatornya adalah isalul ma. Kita harus menyampaikan air itu ke anggota wudu kita. Berarti di tangan kita harus ada airnya. Gak cukup kalau cuma basah. Karena kita bisa jadi kan tangan kita basah tapi nggak ada air. Yang ada airnya cuma ya apa? Nggak ada bentukannya. Dia hanya membasahi tangan aja. Maka kalau membasuh itu harus ada airnya. Ada air yang kita sampaikan, kita alirkan ke bagian yang harus dibasuh. Kalau mengusap, nah itu cukup tangannya dibasahin aja. Setelah tangan kita basah, udah yang basah di tangan kita itu yang kemudian buat kita usap. Nah, itu bedanya membasuh dan mengusap. Gitu ya. Ini beberapa hal tambahan ya terkait yang namanya fardu wudu. Sunnah-sunnahnya wudu sudah dibahas? Sudah. Baik, berarti sekarang langsung masuk ke bab